kita dengarkan bersama sambutan pemimpin redaksi majalah Ellipsis, Adinda Rilen Diki Agustin. Kepada Adinda Rilen Diki Agustin, dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom virtual yang sama kita cintai ini. Selawat berikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya berterima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah hadir di ruang virtual ini. Dan selanjutnya saya tumpangkan mukadimah dan segala macamnya kepada pembawa acara tadi Kang Daspan. Saya selaku pimpinan redaksi majalah Ellipsis mengucapkan selamat datang kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa nantinya, yakni Kanda Sulaiman Junaid dan Bang Firdaus Abi. Selamat datang Kanda dan Bang Firdaus Abi. Selanjutnya saya ucapkan juga selamat datang kepada peserta Zoom, baik itu di luar kelas daring maupun di dalam kelas daring, dan terkhusus juga kepada tim kreatif yang sudah bersusah payah sehingga dapat meluncurkan atau mengadakan acara luncuran majalah Ellipsis ini. Sedikit saya hantarkan terkait majalah Ellipsis ini. Majalah Ellipsis ini hadir tentunya di tengah maraknya media-media yang menutup ruang rubrik sastra dan budayanya. Sehingga dengan hadirnya majalah Ellipsis ini dapat menerima dan memberi ruang kepada kawan-kawan semuanya dalam berkarya, seperti itu. Baik itu penulis dari luar tim kreatif, penulis dari di luar tim di luar kelas daring dan lainnya, nanti ditunggu tulisannya di email majalah Ellipsis, seperti itu. Baik itu puisi, artikel, karikatur, cerpen dan sejenis karya lainnya nanti ditunggu di email. Seperti itu. Sedikit mungkin tidak banyak yang saya dapat sampaikan. Saya di sini sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada dua narasumber yang sangat luar biasa, Kanda Sulaiman Junaid dan Bang Firdaus Abi, beserta juga kawan-kawan yang dapat hadir di ruang Zoom virtual ini. Dan juga saya melihat ada beberapa senior saya, Bang Da Trisno Edward, selamat datang Bang. Dan segala macam kawan-kawan, saya Sentayana dan lain-lain, terima kasih telah dapat hadir di ruang Zoom virtual ini. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemimpin redaksi majalah Ellipsis, Adinda Rilen Diki Agustin. Kelas menulis daring, khususnya tim kreatif, sengaja memberikan amanah kepemimpinan pemimpin redaksi majalah Ellipsis ini kepada Adinda Rilen Diki Agustin, karena tentu saja yang kita melihat adalah semangat beliau, juga produktivitas berkaryanya, sehingga kita harapkan ke depan majalah digital Ellipsis ini bisa menjadi salah satu majalah yang eksis di tanah air sebagai wadah untuk berkarya peserta kelas menulis daring maupun kita berikan kesempatan kepada penulis-penulis Indonesia lainnya. Nanti terkait dengan teknis pengiriman karya dan lain sebagainya bisa kita bahas pada sesi diskusi. Baik, teman-teman sekalian, kita saksikan bersama peluncuran majalah digital Ellipsis. Video akan diputarkan oleh tim kreatif kelas menulis daring.
Baik, terima kasih tim kreatif kelas menulis daring. Walaupun tadi agak macet videonya teman-teman, mungkin karena pengaruh sinyal, mohon dimaafkan dan nanti videonya bisa dilihat di grup kelas menulis daring di Facebook maupun di media-media lain. Kebetulan kita sudah membagikan video peluncuran di beberapa aplikasi digital. Nah, era digital hari ini mau tidak mau ikut merembes ke industri surat kabar, majalah, media cetak. Nah, teknologi digitalisasi mau tidak mau harus kita sikapi bersama, terutama oleh para pelaku-pelaku pekerja-pekerja media massa, terutama juga para penulis ketika media cetak semakin menghadapi tantangan hebat, persaingan yang berat, dan tentu saja salah satu peluang yang hari ini bisa kita andalkan bersama, mau tidak mau harus masuk ke ranah digitalisasi. Kalau majalah Elipsis dicetak berbentuk media cetak, bisa dipastikan akan sangat susah, baik dari sisi permodalan, kemudian distribusi, periklanan, dan lain sebagainya. Maka tim kreatif kelas menulis daring setelah melakukan diskusi panjang, kita menyepakati untuk membuat majalah Elipsis ini dalam format digital, PDF. Layout majalahnya tetap seperti layout majalah umumnya, namun tentu saja tidak tercetak. Dan majalah digital ini akan kita terbitkan setiap tanggal 1 pada setiap bulannya, dan kita akan coba berkomitmen untuk selalu hadir di tanggal 1 itu. Jadi kawan-kawan nanti yang ingin mengirimkan karya ke majalah digital Elipsis, ya dipersilakan. Ya mungkin sebelum layout kita perkirakan tanggal 25 setiap bulannya itu layout sudah selesai. Lalu kita masuki tahapan penyuntingan naskah, karena ada 14 tim kreatif yang akan memantau dari sisi bahasa, kesalahan ketik, dan lain sebagainya, sehingga kita harapkan majalah ini menjadi salah satu majalah yang betul-betul memperhatikan kaidah-kaidah sebuah media yang baik dan profesional nantinya. Demikian sekilas gambaran tentang majalah Elipsis, teman-teman. Alhamdulillah kita telah menyambut kelahiran majalah digital Elipsis. Mudah-mudahan mendapat sambutan yang baik pula nanti di masyarakat luas. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dua pemantik diskusi pada malam hari ini. Tajuk diskusi kita lokuskan pada sastra dan media. Sastra secara luas dan media, peralihan dari media cetak ke media digital, tantangan dan peluangnya. Untuk sesi pertama, saya undang Kanda Dr. Sulaiman Junet, SSN, MSN, untuk memantik diskusinya setelah melihat majalah Elipsis yang berjumlah 80 halaman ini, dan telah kami bagikan juga kepada Kanda Dr. Sulaiman Junet. Kepada Kanda Dr. Sulaiman Junet, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang pertama dulu kepada Elipsis, sebuah media digital yang hari ini diluncurkan. Saya sebagai penulis sangat berbahagia. Di Sumatera sudah ada media digital, satu lagi media digital. Nah, di Indonesia itu sepengetahuan saya ada 3 media digital. Ada Seni Semesta. Seni Semesta itu hampir semua tulisan ada di dalamnya, baik seni rupa, seni pertunjukan, sastra dan sebagainya itu di Jakarta, dan saya beberapa kali sempat menulis, juga pernah menulis tentang komunitas seni kuplet, tentang sosok komunitas seni kuplet di dalam itu. Lalu ada Gerak, juga kawan-kawan di Bandung menerbitkan itu. Lalu Haba, Mustafa Ismail di Jakarta
beliau redaktur koran Tempo juga menerbitkan itu. Jadi sepengetahuan saya itu ada 3. Hari itu sempat rencana kita ingin menerbitkan, ada Aceh ingin menerbitkan itu. Tapi saya berpikir kalau sudah ada Elipsis, layaklah Elipsis harus bergerak cepat, dan hari ini kita luncurkan. Kita berpikir ini memang harus untuk Sumatera, harus karena dia satu-satunya hari ini, dan kita berpikir memang harus dilakukan dengan maksimal. Adinda Dilen Diki Agustin, semoga bisa memanage redaksional semaksimal mungkin dengan rekan-rekan tim redaksi. Ini yang kita lakukan. Bagaimana media cetak digital itu lajunya akan lebih kencang, akan lebih cepat, akan lebih progresif kalau kita kelola dengan baik. Halaman dan sebagainya itu, pilihan-pilihan itu saya kira ada 80 halaman itu dulu harus bisa dipertahankan setiap bulan. Dan mempertahankan itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sederhana. Dengan 80 halaman, apakah dalam waktu sebulan itu bisa kita mencarikan data-data untuk pemuatan mencapai 80 halaman yang sudah masing-masing halaman itu sudah kita tentukan, ini halaman ini, halaman ini, halaman ini, seperti yang saya lihat ada halaman puisi dan sebagainya itu. Nah, ini memang harus mampu kita pertahankan kalau kita ingin terus ditunggu oleh masyarakat pembacanya. Jangan sampai ada satu ruang atau satu halaman atau satu kolom yang hilang. Barangkali pembaca-pembaca kita nanti ada halaman-halaman atau kolom yang memang menjadi fokus, menjadi sasaran dari si pembaca. Ketika kita launching hari ini, ketika kita luncurkan hari ini, dan bulan ke depan rekan-rekan pembaca menunggu itu. Jangan sampai ada yang hilang. Nah, ini. Apalagi di musim-musim ini hampir semua media itu, media cetak khususnya, hampir semua media cetak itu membunuh ruang sastra dan budaya. Nah, dengan munculnya media Elipsis barangkali menjadi suatu ruang yang ditunggu oleh para sastrawan, para penulis, agar tulisan-tulisannya dapat diruangkan dalam Elipsis ini. Saya kira ini penting dan perlu dipertahankan secara terus-menerus, walau dalam bentuk PDF. Saya ingat dengan Seni Semesta, saya ingat dengan Gerak, mereka sudah hampir setahun lebih mereka hidup, dan mereka hidup. Kenapa mereka hidup? Di masa pandemi lalu mereka menciptakan media yang berbentuk digital dengan PDF. Ternyata itu ditunggu setiap bulan. Nah, ruang-ruang seperti inilah yang harus kita ruangkan dan jangan sempat terlewatkan. Boleh ditambah halamannya dengan judul baru, mungkin ada tawaran-tawaran baru, tapi yang 80 halaman yang sudah kita luncurkan pada hari ini, itu jangan sampai ada yang tertinggal, ada yang bohong, ada yang tidak. Inilah tanggung jawab redaksi, saya kira. Tim redaksional yang bertanggung jawab terhadap halaman-halaman itu, kalau tidak ada tulisan yang masuk dari luar, maka kita lah yang akan menulis. Ini memang tanggung jawab berat bagi tim redaksi. Dengan 80 halaman itu bukan pekerjaan yang mudah. Tentu harus bersitungkin, harus bekerja keras untuk menghasilkan 80 halaman itu. Nah, ini. Lalu belum lagi kita bicara bahasa, redaktur bahasa menjadi yang sangat penting di dalam itu. Jangan ada satu huruf yang tipu. Dengan adanya huruf-huruf yang tipu itu tentu
akan mengganggu pembaca. Satu saat tulis, terbalik huruf, makna akan berubah. Karena si pembaca tentu yang membacanya yang apa yang tertera di dalam media itu. Nah, ini yang penting. Sehingga kabar yang kita sampaikan itu menjadi sampai kepada komunikan kita, kepada pembaca kita. Ruang-ruang seperti inilah yang harus kita jaga secara terus-menerus, sehingga Elipsis menjadi ditunggu oleh pembaca kita dimanapun berada. Saya kira itu Adinda Subhan, pemantik awal. Mungkin selanjutnya kita bisa ruangkan dalam ruang diskusi. Saya kira sastra dan media itu sangat penting, harus kita lakukan hari ini dengan ruang-ruang media yang semakin melebar seperti itu. Elipsis kita berharap akan dibaca oleh tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi oleh masyarakat Asia Tenggara tentunya. Dengan konteks-konteks PDF seperti ini, inilah yang harus kita kejar, sastra dan media. Itu saya, Adinda, sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Kanda Dr. Sulaiman Junaid untuk pandangan-pandangannya, juga untuk masukan-masukannya. Perbaikan Elipsis ke depan sangat penting, saya kira, dan nanti kita akan saksikan bersama ya edisi perdana majalah Elipsis ini. Tim kreatif akan membagikan ke teman-teman majalah itu. Dan masukan-masukan dari Kanda Sulaiman Junaid sangat berharga sekali, ya, bagaimana nanti Elipsis bisa mempertahankan 80 halaman ini, kalau perlu bertambah. Jangan sampai ada halaman yang hilang, dan tentu saja juga menjadi catatan bagi redaktur bahasa Elipsis untuk memperhatikan sekecil mungkin kata, huruf, dan lain sebagainya, sehingga Elipsis tetap menjadi majalah yang baik dan ditunggu-tunggu pembaca. Sebelum beralih ke Kanda Firdaus Abi, saya mau menyapa juga sahabat saya, Kanda Budi Setiawan, Bekasi, yang sudah berkenan bergabung di ruang Zoom meeting ini. Dan tentu juga kawan-kawan lainnya di kelas tulis daring dan di luar kelas tulis daring yang hadir pada sesi malam hari ini. Baik, kita tahan dulu untuk Kanda Dr. Sulaiman Junaid. Kita beralih ke Kanda Firdaus Abi, pemimpin redaksi harian umum Rakyat Sumbar. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk harian Rakyat Sumbar yang ke-11 tahun. Kepada Kanda Firdaus Abi, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Subhan, Bang Adun Sulaiman Junaid, dan rekan-rekan semua yang hadir pada Zoom malam ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang hebat ini, diberikan kesempatan untuk bisa sedikit berbagi dengan kita semua. Dan ini sekaligus bagi kami, ini sebuah momentum luar biasa. Pertama, pada peluncuran majalah digital Elipsis ini, karena seperti yang disampaikan Subhan tadi, ini sekaligus kita jadi kelak akan menjadi ulang tahun bersama nanti ini, Subhan. Karena kesempatan hari ini kami juga berulang tahun pada ulang tahun ke-11. Dan juga terima kasih pada Subhan yang sudah ikut mewarnai kehadiran kami selama beberapa tahun. Kehadiran majalah ini menurut saya menarik dan sebuah langkah hebat, sesuai dengan tema sastra dan media, tantangan dan peluang. Menurut saya momentum kehadiran majalah kita ini, majalah digital ini, walaupun dalam bentuk PDF, kehadirannya bagi saya bahagian dari menjawab apa yang terjadi hari ini, di mana mungkin kita sama tahu bahwa banyak media dengan sangat terpaksa sudah menutup halaman sastra. Mungkin saya tidak akan sebut satu persatu, karena mungkin memang sudah sangat banyak. Ada pertanyaan sederhana dari banyak orang kepada saya, mengapa sih media begitu tega dalam tanda petik menutup halaman sastra itu? Mengapa mereka menutup halaman sastra itu? Setidaknya saya menemukan dua jawaban. Pertama,
karena situasi kondisi hari ini media massa itu semakin terdesak. Yang kedua, mungkin ini disebabkan oleh beban media yang semakin berat, sementara mungkin bagi banyak pihak atau bagi banyak pengelola media, umpan balik kehadiran halaman-halaman sastra itu tidak langsung dapat dirasakan oleh media. Malah secara skeptis atau secara dalam bahasa umpan baliknya itu tidak langsung dirasakan. Umpan balik maksud saya itu dia akan berbeda dengan halaman-halaman lain yang bisa langsung memberikan peluang untuk memberikan hasil nyata dalam bentuk pendapatan dan lain-lain. Itu dua hal mengapa banyak media menutup halaman sastra. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, masihkah media massa itu butuh halaman sastra? Nah, ini dua pertanyaan yang bisa menjadi bertolak belakang dengan realita yang ada. Masihkah media massa butuh halaman sastra? Kalau menurut saya, seharusnya masih sangat dibutuhkan. Karena memang halaman sastra inilah yang mungkin akan menjadi pembeda keberadaan sebuah media. Halaman sastra ini mungkin menjadi pembeda terhadap sebuah media. Kenapa dikatakan demikian? Karena selama ini rata-rata di media itu kan kita tahu mayoritas kalau media harian atau mingguan, tabloid mingguan, lebih menyangkut pada materi spread news. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan sesuatu lebih nilai-nilai pada sisi lain. Namun persoalannya kembali pada persoalan kedua tadi. Beban media itu semakin berat kondisi hari ini. Sehingga memungkinkan saja dengan beban itu, mohon maaf ini, harus jujur kita akui, media dihadapkan pada pilihan, kalau halaman sastra itu ada, maka ada banyak majalah yang memberi ruang untuk penulis sastra. Hanya saja bedanya dengan kondisi yang ada hari ini, tentu seperti disampaikan dan seperti kita tahu bahwa ini majalahnya versi digital dalam bentuk pengiriman PDF, sehingga ini yang bisa kita nikmati. Tapi bagaimanapun, pertama saya berikan apresiasi dan salut pada tim media ini, dari KMD ini. Mudah-mudahan harapan kita ini akan bisa terus melangkah, terus bisa bergerak dengan lebih baik, dan mudah-mudahan juga kelak, bukan tidak mungkin dia akan memberikan hasil atau setidaknya juga bisa memberikan kontribusi untuk penulis-penulisnya nanti. Barangkali mungkin itu sebagai pemantik saja. Dan mohon maaf, sekaligus saya ingin pamer sedikit ya, dengan izin. Di Harian Umum Rakyat Sumbar hari ini kita masih mempertahankan halaman sastra ini, dan lebih secara khusus kita punya ruang untuk para pelajar dengan bengkel literasi yang kita punya, dan juga halaman Tingkok yang diinisiasi oleh redaktur kita Ubaidillah,
dengan dukungan Adun, Subhan, dan kawan-kawan yang lain, sehingga kita punya halaman untuk ini. Barangkali mungkin itu saja sebagai pemantik awal. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan dan bermanfaat bagi kita untuk hari ini dan ke depan. Terima kasih Tuhan. Saya kembalikan pada Tuhan. Baik, terima kasih Bang Firdaus Abi, luar biasa ya. Dan Harian Rakyat Sumbar, salah satu surat kabar di Sumatera Barat yang sampai hari ini tetap eksis membuka ruang sastra di tengah fenomena beberapa media-media lain memilih menutup ruang sastra mereka dengan alasan ya yang tentu saja dapat kita maklumi bersama, yang juga sudah disampaikan oleh Bang Firdaus tadi, bahwa fenomena media menutup ruang sastra tentu terkait dengan umpan balik. Nah, ini umpan balik ini menarik didiskusikan karena dalam surat kabar itu tentu saja ada dua bidang, ada perusahaan dan ada redaksi. Dan kedua tempat ini selalu kadangkala sering sekali terjadi perdebatan pelik. Redaksi ingin mempertahankan satu ruang sastra salah satunya, sementara kebutuhan finansial perusahaan tidak mendukung untuk itu misalnya, atau umpan balik tadi tidak memberikan efek besar untuk keuangan perusahaan, ya, karena ruang sastra itu umumnya memberikan uang keluar kepada penulis-penulis yang karya mereka diterbitkan di sebuah media. Nah, terkait dengan Ellipsis, kawan-kawan, tentu saja karena Ellipsis ini belum memiliki sponsor dari manapun, maka untuk tahap pertama kita memang belum dapat memberikan bentuk honor dan lain sebagainya. Namun mudah-mudahan kalau ke depan bisa lebih baik, tentu saja hak-hak intelektual kawan-kawan kita perjuangkan. Insya Allah, mohon doa bersama. Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Kanda Firdaus Abi maupun Kanda Dr. Sulaiman Junaid ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama di momen peluncuran majalah Ellipsis ini. Dan untuk itu, di waktu yang tersedia, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pandangan-pandangan lain barangkali, atau juga memberikan pendapat-pendapat baru, bertanya, dan lain sebagainya. Nanti dipandu oleh tim kreatif yang akan memantau pertanyaan teman-teman, dan atau silakan menghidupkan videonya, mengajukan langsung berbicara, menyampaikan pertanyaan pendapatnya, sehingga waktu yang kosong saya dapat bertanya bersama. Sesi tanya jawab dipersilakan. Izin Mas Subhan. Silakan Mas Budi. Mohon izin teman-teman yang lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Subhan. Yang pertama saya ucapkan selamat buat Ellipsis. Kemudian yang kedua, selamat malam Bang Sulaiman Junaid. Malam Mas Budi, apa kabar? Baik, dulu pernah mampir ke Kuflet ya, 2017 ya. Iya, iya. Tenang, belum tenang. ada, bisa. Ya. Belum ada dinas lagi ke Padang, jadi belum bisa ke situ Bang. Iya, mudah-mudahan ada waktu bisa ngumpul lagi. Amin, terima kasih. Kemudian pada Bang Firdaus Arbi ya, terima kasih Rakyat Sumbar masih membuka rubrik sastra ya Bang ya. Kemarin saya juga kirim belum lama sama Mas Ubaidillah ya, dimuat juga alhamdulillah. Tanggal berapa ya agak lupa, tapi saya salut lah dengan rubrik sastra di situ. Baiklah, saya coba beri pendapat ya Mas Sufan ya terkait Ellipsis. Yang pertama memang saya mengapresiasi dengan kerja ini. Jadi di era sekarang ini kan sebenarnya eranya orang yang banyak mencipta puisi itu banyak sekali, tapi kurang ruang. Jadi sangat kurang ruang untuk publikasi. Saya pikir kita tidak usah berpikir honor dulu ya. Jadi saya coba pengalaman dulu di Forum Sastra Bekasi, kami juga ada buletin jejak ya, itu tanpa honor juga. Kita hanya untuk yang Bekasi kita cetak, kita undang ke pertemuan bulanan, tapi untuk yang luar kota itu kita kirim file PDF-nya. Jadi itu yang pengalaman kami di buletin jejak, walaupun yang menyulitkan kami adalah memang ketika yang memilih itu juga hanya sedikit orang. Kami hanya sekitar mungkin bertiga atau berempat yang di tim. Jadi ini agak repot ketika tiap bulan harus terbit. Nah, kemudian yang kedua, karena kami dulu itu kiblatnya seperti ini ya, seperti majalah Horizon. Jadi yang agak berat adalah di
rubrik catatan kebudayaan dulu. Jadi kami sempat mengundang atau minta teman-teman agar kirim untuk membantu itu, dan ada beberapa penyair dari Madura waktu itu jadi membantu kami. Jadi karena kalau untuk karya puisi dan cerpen saya pikir biasanya tidak kurang, pasti akan banyak yang mengirim, karena ini kan memang teman-teman atau adik-adik mungkin banyak yang mencipta di dua karya itu, tapi untuk esai, untuk catatan kebudayaan atau resensi mungkin kurang, jadi mungkin ini perlu diperkuat dari dalam dulu, dan nanti dicoba untuk keluar bagaimana mengarahkan ini, karena memang dinamika di teknologi digital saat ini ya, itu baik kita semua yang megang HP ya, kita semua punya HP kan. Nah di HP itu yang karya paling mudah ditulis kan puisi, karena kan karya hemat kata, kemudian berdasarkan dari intuisi atau semacam fantasi dan lain, jadi tidak butuh referensi seperti esai atau catatan kebudayaan yang mungkin perlu teori-teori kritik sastra yang berat, ataupun juga termasuk juga bidang-bidang yang lain, mungkin itu. Jadi memang untuk karya-karya puisi saya pikir akan banyak yang kirim dan cerpennya. Kemudian yang ketiga tadi disampaikan 80 halaman ya Mas Subhan ya? Iya, Mas Budi, 80 halaman. Cukup besar juga ya. Jadi ya, ini cukup banyak ya halamannya. Mungkin saya juga belum tahu rubriknya seperti apa, tapi mungkin ini kalau ini bisa konsisten saya pikir bagus Mas Subhan. Jadi ruangnya makin luas, bukan hanya puisi dan cerpennya. Mungkin tambahan tadi buat Bang Junaid ya. Jadi untuk media yang digital itu memang beberapa banyak tadi, ada Semesta Seni, kemudian ada majalah PDF Mata Puisi juga yang dari Bang Hasan Asbahani ya. Kemudian juga ada Imagisia yang tadi dari Bang yang Tempo tadi ya. Mustafa Ismail ya. Kemudian beberapa ada, dan memang untuk yang cetak itu juga berat untuk saat ini ya. Majalah Majas saja kan berhenti kan. Jadi memang agak berat. Jadi beberapa media yang untuk saat ini yang perlu mempertahankan diri dengan online atau PDF. Nah, saya salutnya dengan elipsis ini, saya pikir dengan cukup tebal nanti halamannya banyak, saya pikir memberikan ruang yang luas, dan saya berharapnya memang nanti mungkin beberapa kali edisi mungkin perlu dilakukan evaluasi lagi agar kesinambungannya ada ya Mas Subhan ya, karena memang ini yang berat. Dulu saya di Forum Sastra Bekasi sekitar hampir 5 tahunan lah mengelola ini kan, dan file PDF-nya sih saya masih simpan, dan kadang-kadang saya lihat, dan banyak sekali anak-anak sekolah. Saya pikir waktu itu ketika kita tawarkan ke anak sekolah, itu yang banyak mengirim adalah dari Madura. Jadi saya sampaikan saja di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Anukoyah di Sumeneb, yang dekat tempatnya Abah Jawa Imran yang lagi sakit itu ada pondok pesantren yang memang ada tradisinya nulis puisi di situ, dan itu puisi anak-anak sekolah di sana kalau kita hilangkan namanya itu seperti puisi yang sudah matang dari penyair yang sudah banyak menulis. Jadi dari Madura sebenarnya banyak sekali yang sangat-sangat potensial, dan juga ini mungkin nanti info terkait majalah Elipsis mungkin akan saya infokan ke komunitas saya Mas Subhan di kelas puisi Bekasi, karena saya juga mengelola kelas puisi Bekasi di grup WA yang juga isinya kita saling berbagi puisi dan kita bahas bersama, ada moderatornya, dan saya mendorong untuk ngirim ke media-media massa juga, termasuk ke Rakyat Sumbar ya Bang Firdaus. Saya sudah infokan 5 puisi dikirim ke sana, ke info dari Mas Ubaidillah Al-Ansori. Jadi saya mendorong di komunitas untuk tetap berkarya dan juga berkirim ke media massa, karena ada 3 proses puisi biasanya adalah kreasi, publikasi, dan apresiasi. Ini kita pertahankan agar kesinambungannya jelas. Mungkin sementara itu Mas Subhan, saya ucapkan selamat, dan saya pikir ini kesinambungannya perlu kita kawal bersama-sama ya. Kita ibadah kita mengawal puisi dan sastra ini agar kita kembali ke makin arif, karena kehidupan kita sekarang makin kapital banyak ini ya, kita harus arahkan juga, kita imbangi dengan sastra ini. Makasih Mas Subhan dan teman-teman. Terima kasih Mas Budi Setiawan di Bekasi. Terima kasih juga untuk apresiasinya. Ya, beliau menyampaikan bahwa banyak sekali orang yang mencipta puisi, menulis puisi, namun kurang ruang publikasi. Nah, apalagi ditambah dengan semakin banyak media-media massa menghilangkan ruang-ruang sastra dan budaya mereka oleh faktor umpan balik tadi yang tidak dirasakan di media pada poin Bang Firdaus Abi tadi.
Nah, forum yang digawangi oleh Mas Budi juga menerbitkan media sudah 5 tahun terakhir kalau tidak salah tadi, dan beliau memberikan catatan bahwa edisi perdana Ellipsis nanti perlu dievaluasi untuk melihat segala hal yang bisa dikembangkan, termasuk memberikan ruang yang lebih kepada penulis-penulis puisi. Saya mengingat ketika diamanahkan oleh Bang Firdaus Abi memegang ruang sastra 2 halaman di Rakyat Sumbar itu, ketika saya izin untuk pamit dari Rakyat Sumbar itu, lebih kurang di email Sastra Sumbar itu ada sekitar 1000-an puisi, Mas Budi. 1000-an puisi yang masih banyak sekali ya. Kemudian ada puluhan ratusan cerpen yang saya tinggalkan di situ, dan saya serahkan kepada Bang Firdaus Abi untuk dipublikasikan setelah melalui proses kurasi di Harian Rakyat Sumbar. Dan hari ini Harian Rakyat Sumbar, khususnya ruang sastra, digawangi oleh Adinda Ubay Billah Al-Ansori. Insya Allah akan lebih baik. Baik, terima kasih Mas Budi. Kita sama-sama Mas. Oh ya, ini si Rilen juga ikut di komunitas kami kelas puisi Bekasi. Oh iya, terima kasih. Malam Rilen, makasih ya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada penanya berikutnya, ada Kak Elok Dewi di Padang ya. Elok Dewi, dipersilakan. Aktifkan videonya. Silakan, Kak Elok Dewi. Masih off? Baik. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh diaktifkan videonya atau memberikan pandangan baru, pendapat dari apa yang disampaikan oleh Kanda Dr. Sulaiman Junaid, Bang Firdaus Abi, maupun Bang Budi Setiawan tadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kak Masyah di Jakarta. Saya bangga sekali jadi kelas penulis daring. Ada majalah Ellipsis. Itu. Iya, itu cita-cita saya 20 tahun. Aku pengen masuk sana. Kalau nggak puisi cerpen, insya Allah. Baik. Selamat ya. Udah begitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Kak Masya di Jakarta. Masya salah seorang peserta kelas penulis daring yang juga sangat produktif menulis. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun pendapat, dipersilakan. Itu Adinda Subhan. Itu di chat sudah ada pertanyaan itu. Baik, pertanyaan di kolom komentar ada dari Kak Dona Susanti di Pasaman. Izin bertanya kepada Bang Firdaus Abi, apa kiat sebuah media dapat bertahan lama? Ini majalah. Bisa dijawab bersama nanti, karena selain Bang Firdaus Abi juga Bang Sulaiman Junaid, beliau mantan redaktur, mantan wartawan, termasuk yang sudah 5 tahun buletin jejaknya. Mas Budi nanti bisa juga memberikan pendapat bagaimana sebuah media bisa bertahan lama. Silakan dimulai Bang Firdaus. Oke. Terima kasih. Kak Dona ya, di Pasaman. Pasaman. Nah, mungkin pertama tentang hal ini terkait dengan segmentasi yang kita pakai. Segmentasi ini bagaimana sebuah media itu dia fokus pada bidangnya, karena ketika dia fokus pada bidang atau segmentasi yang sudah dirancang dari awal, dia tidak belok-belok ke tempat lain, setidaknya dia pasarnya ada di sana. Biasanya dengan pasar ada di sana itu biasanya, karena kita bisa lihat pada banyak komunitas, misalnya komunitas hobi, misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang disukai orang, maka dia cenderung bisa bertahan di situ. Misalnya ketika dulu ada tabloid Pulsa, dia bicara soal HP saja, dan itu juga banyak penggemarnya gitu. Nah, tapi karena persoalan hari ini dia dalam bentuk
cetak itu yang sudah tergerus dengan kecepatan elektronik ini, kecepatan digital ini, maka tentu disesuaikan dengan kondisi digitalisasi ini. Seperti ini, seperti ketika dengan majalah Elipsis kita ini misalnya, ini segmennya pasti ini, sudah jelas segmennya. Setiap sudah terbit, dievaluasi, dikritisi bersama oleh tim redaksi, maka mudah-mudahan dia akan bisa menemukan jati dirinya lebih baik lagi. Kali mungkin itu, Subhan, untuk Dona. Baik, terima kasih Bang Firdaus. Kanda Dr. Sulman Junaid mau menambahkan barangkali bagaimana sebuah media bisa bertahan lama? Adinda Dona, ada beberapa hal barangkali yang perlu kita pikirkan. Yang pertama tadi ada khas. Khasnya selain fokus yang disampaikan Dinda Firdaus Abi tadi, ada beberapa hal. Fokusnya fokus di mana? Fokus di bahasanya. Bagaimana teknis bahasanya yang penyampaian ruang-ruang bahasanya yang melekat sehingga menjadi khas dari Elipsis. Nah, ini juga sesuatu yang ditunggu. Akan berbeda dengan gaya penyampaian, tata letak dan sebagainya. Ini menjadi ketertarikan tersendiri ketika sebuah media itu bertahan. Nah, itu. Lalu kalau hari ini saya lihat di Elipsis itu kan semuanya bicara sastra ya. Bicara sastra. Kalau ada kolom-kolom khusus misalnya. Ada kolom khusus yang menjadi khas. Sehingga tidak hanya bicara sastra saja, tapi juga bicara teater misalnya, bicara seni rupa misalnya. Sehingga segmennya menjadi lebih luas. Dan ada satu kolom khusus membahas itu. Nah, ini menjadi kiat kita untuk bertahan agar segmen ini pembaca kita menjadi lebih banyak. Kita tahu bahwasanya kawan-kawan seni rupa itu medianya menjadi sangat sedikit. Nah, Elipsis seharusnya harus memberi ruang untuk itu. Sehingga dia menjadi khas, menjadi ciri khas, dan kawan-kawan seni rupa di seluruh Indonesia khususnya ya, apalagi Sumatera Barat, ada tempat, ada ruang untuk itu, untuk berkreativitas. Tentu mereka akan menunggu setiap Elipsis itu muncul. Nah, ini kan kiat untuk kita bisa bertahan. Saya kira kalau ada pameran-pameran dan kurator-kuratornya banyak sekali. Pameran-pameran seni rupa itu, seni lukis dan sebagainya, yang kuratornya tidak tahu mau mempublikasikan di mana. Itu beda, ada agak sedikit berbeda dengan sastra dan seni yang lainnya. Kita memberi ruang seperti di Rakyat Sumbar ada sastra dan tingkok. Tingkok bisa menulis apa saja, bisa seni pertunjukan, bisa seni rupa. Nah, saya kira ruang-ruang seperti itu harus ada di Elipsis. Nah, dengan ada yang seperti itu, ini salah satu kiat untuk bisa bertahan hidup. Kenapa? Penikmat kita menjadi lebih banyak gitu. Ketika ada yang menulis, ada kurator seni rupa yang menulis tentang bagaimana karya-karya seni rupa itu, tentu perupa-perupa yang ada di seluruh Indonesia minimal itu akan menunggu Elipsis muncul. Dan ini adalah kiat untuk bisa bertahan. Begitu juga dengan seni pertunjukan. Begitu juga dengan kuliner dan sebagainya misalnya. Nah, ini berani tidak untuk memberikan ruang untuk itu. Ini menjadi khas, menjadi khusus. Nah, kiat ini adalah salah satu kiat untuk kita bisa mempertahankan media kita bisa ditunggu para pembacanya. Saya kira itu tambahan dari saya, Dinda Subhan, buat Dinda Dona Susanti. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Sulaiman Junaid. Sepertinya punya satu benang merah yang sama ya. Baik Bang. Satu lagi Tuhan. Ya Bang Firdaus, gimana? Mau tambah? Tambah. Saya mau tambah sedikit dan sekaligus berikan beberapa contoh. Ya, silakan. Ada istilah, saya pernah diberi istilah oleh Pak Dahlan Iskan, mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Dahlan Iskan pada wartawannya di sejumlah media, bahwa kata beliau, agar koran itu bisa kuat dan bertahan, ciptakan naga-naga jika perlu di setiap halaman atau di setiap edisi terbit. Naga dalam tanda petik itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain. Nah, lalu apa bisa atau yang bisa memungkinkan kita rasakan sesuatu yang berbeda itu? Misalnya kalau kebanggaan dari Jawa Pos itu pada awal-awalnya dulu adalah adanya tulisan feature pada halaman bawah. Jadi tulisan berkisah yang feature itu pada halaman kaki. Itu menjadi santapan menjadi materi wajib yang harus dipunya sehingga bisa membawa pembaca pada lokasi peristiwa. Lalu misalnya yang juga selalu ditunggu orang adalah tulisan Pak Dahlan misalnya. Lalu kalau kita membaca Tempo misalnya, Tempo itu setidaknya di majalah Tempo itu setidaknya ada 2 keunggulan di situ kalau saya lihat Subhan. Yeah. Satu liputan utamanya atau liputan investigasinya yang luar biasa. Lalu yang kedua tulisan yang khusus rubrikasi Pak Gunawan Muhammad. Catatan pinggir. Nah, bagi pembaca majalah Tempo, sebagian besar sebelum baca halaman-halaman lain, yang dicari itu catatan pinggirnya itu dulu. Nah, ketika misalnya pada sebuah majalah atau edisi tabloid atau koran yang mempunyai kekuatan tersendiri, maka dia akan menjadi jaminan mutu untuk tabloid atau majalahnya itu. Nah, jadi ini apakah itu nanti menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bang Sulaiman Junaid, apakah itu dari sosok penulisnya dengan ciri khas penulis yang berbeda dibanding dengan penulis lain, sajiannya atau kupasan materinya. Jadi minimal ada dari dua sisi yang bisa kita garap. Satu dari sosok penulisnya katakanlah kredibilitas dan kemampuan tulisannya sudah enak dibaca dan perlu bagi pembaca. Lalu materinya dari kupasan apa misalnya. Misalnya ada satu rubrik, misalnya rubrik soal teater, tapi dia yang diangkatnya itu bukan kisah cerita teaternya itu. Mungkin yang diangkatnya itu kisah di balik proses terciptanya karya yang dipentaskan itu saja. Jadi bukan karyanya itu yang dikupas. Ini bisa juga hal yang menarik bagi orang. Karena kalau misalnya materi teater yang sudah ditampilkan oleh Bang Sulaiman Junaid misalnya, mungkin semua orang sudah tahu karena sudah nonton. Tapi bagaimana itu prosesnya terjadi atau ada nuansa-nuansa lain di balik terciptanya karya itu mungkin akan juga menarik. Itu Subhan tambahan sedikit. Baik, terima kasih Bang Firdaus Abi. Ada benang merah yang sama antara Bang Firdaus dan Bang Sulaiman bahwa media memerlukan kekhasan khusus ya, segmen yang jelas, termasuk merujuk ke Jawa Pos, Tempo dan lain sebagainya, harus menciptakan naga-naga yang berbeda, baik dari liputan khusus, kalau di Tempo ada catatan pinggir, ya kalau Jawa Pos ada tulisannya Pak Dahlan Iskan dan lain sebagainya. Bang Sulaiman Junaid tadi menyampaikan ada fokus tertentu pada rubrik-rubrik teater, seni rupa dan lain sebagainya yang perlu diberikan ruang agar sebuah media bisa menjadi perhatian khusus bagi pembaca dan ditunggu-tunggu oleh pembaca. Saya kira menarik juga menjemput Bang Budi Setiawan tadi menyebut bahwa jejak bisa bertahan 5 tahun. Nah ini bagaimana kiatnya Bang Budi? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman di sini, Bang Budi, dipersilakan. Izin Mas Subhan dan teman-teman semua. Yang pertama, sebagai redaksi ataupun kita yang mengelola,
kita harus punya konsep adalah melayani. Itu yang pertama. Kita melayani komunitas atau melayani umat lah ibarat lebih dalamnya ya. Kita menjadi harus berbesar hati, punya jiwa yang melayani pada teman-teman semua, pada adik semua, menyemangati untuk berkarya. Itu yang pertama. Jadi ini pasti akan tahan lama. Karena kalau tanpa sikap itu ya kita akan berat untuk mengelola itu kan. Jadi memang harus dari hati nih, melayani dari hati seperti sponsor anunya bank itu ya, melayani dari hati walaupun ya kalau bank ada ribanya juga ada bunganya. Yang kedua ini mungkin Mas Subhan. Jadi karena pasar, kalau kita bicara pasar ya, sastra itu kan hanya ceruk ya. Ini kan pasar sempit. Makanya kita harus membuat ceruk ini adalah berbasis komunitas. Jadi yang digagas oleh Mas Subhan dan teman-teman itu sudah tepat karena basisnya komunitas. Jadi ini yang pasti menjadi menciptakan pasar sendiri, ibaratnya begitu. Benchmarking itu adalah seperti forum lingkar pena. VLP itu punya pasar sendiri juga. Jadi buku teman-teman pasti akan dikejar oleh teman-teman satu komunitas juga misalnya. Jadi basis komunitas ini sudah tepat. Kemudian yang ketiga adalah kalau bisa mungkin dibuat edisi khusus nanti ya mungkin Mas Subhan. Jadi misalnya begini, contoh saya di Buletin Jejak dulu. Itu pada bulan April, pada bulan kelahiran Buletin dan bulan kelahiran Forum Sastra Bekasi, kita memuat karya yang ratingnya tinggi. Jadi kita seleksi dari awal, kalau yang kurang bagus akan kita munculkan di Mei dan Juni, tapi kalau yang bagus kita munculkan di April. Kenapa? Karena ini bulan, dulu kita kaitkan dengan bulan Hairil Anwar juga dulu ya. Jadi yang puisi-puisi itu kita kumpulkan, termasuk kita ngambil beberapa puisi penyair senior, kita ambil dari buku atau apapun, juga beberapa mungkin puisi terjemahan. Jadi kita kumpulkan untuk menjadi pembanding di situ. Jadi puisi edisi majalah atau buletin edisi atau media edisi khusus itu akan memantikkan teman-teman yang di komunitas pasti akan berlomba-lomba ke situ juga gitu. Jadi ini ada nuansa untuk memperpanjang usia media, bahwa dia akan, kalau sekarang belum muncul mungkin akan muncul di periode berikutnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga tadi dikaitkan dengan melayani mungkin ya Mas Subhan. Jadi kita bisa membuat semacam event kecil lah ibaratnya. Jadi setelah 1 tahun berjalan, misalnya media itu, kita pilih karya-karya yang terbaik misalnya. Kita hadiahnya cukup buku aja, nggak usah pakai uang. Uang kan kita kan jadi keluar biaya, tapi pakai buku-buku kita aja. Seperti saya juga siap membantu kalau misal diminta untuk kirim buku ke pemenang ya. Jadi ini untuk menyemangati terutama yang junior yang adik-adik ya. Jadi agar mereka banyak berkarya. Karena dulu di buletin kami juga ada seperti itu. Jadi setelah setahun kita nilai mana yang paling bagus nih, kita kasih hadiah buku gitu. Bukan hadiah uang, tapi buku aja, buku dan kita kasih sertifikat gitu. Kita cetak, kita print biasa. Tapi minimal ini memberikan apresiasi pada mereka, dan ini pasti di era-era sekarang ini yang butuh. Jadi mereka bisa pajang di Instagram, di Facebook dengan sertifikat, dengan hadiah buku itu. Jadi menyemangati mereka. Mungkin sementara itu Mas Subhan, jadi ada beberapa kiat untuk kita agar media kita terdiikuti oleh teman-teman dan juga komunitas, mungkin juga akhirnya meluas ke temannya dari teman yang tergabung di komunitas itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Budi Setiawan, luar biasa ya Bekasi. Jejak bertahan 5 tahun dengan kiat-kiatnya yang saya kira bisa kita adopsi nanti di Elipsis khusus untuk teman-teman tim kreatif, tim redaksi. Sangat berharga sekali. Baik, kita buka sesi tanya jawab berikutnya. Pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kita masih ada waktu kurang 60 menit lagi. Dipersilakan, teman-teman. Diaktifkan saja videonya. Baik, kalau tidak ada, saya bacakan satu pertanyaan dari Kak Neneng JK di Karawang. Nah, Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah media, dalam hal ini majalah, kita banyak dibaca oleh masyarakat, atau cara mengetahui ratingnya. Nah, ini saya kira masing-masing media punya cara tersendiri ya. Kalau media online tentu bisa melihat dari trafiknya, kalau dari media cetak tentu dari penjualan dan lain sebagainya. Tapi saya kira Kanda Sulaiman Junaid, Bang Firdaus punya pandangan lain. Dipersilakan. Mungkin dimulai dari Kanda Sulaiman Junaid.
Silakan Bang Sulaiman. Baik, saya kira ya kalau media cetak tentu dari berapa banyak eksemplar yang bisa dibaca atau dibeli oleh masyarakat komunikannya. Kalau media online atau media digital sudah jelas ya, bisa juga grafiknya seperti apa. Saya kira itu yang paling tepat. Bagaimana media itu bisa dilihat berapa banyak dibaca oleh masyarakatnya. Tapi selain itu kita bisa melihat juga sejauh mana masyarakat kita paham tentang apa yang dibacanya, bisa jadi dengan kita membuat kuesioner. Kalau elipsis mungkin bisa membuat kuesioner nanti ya. Kita bisa tahu halaman apa yang paling disukai oleh masyarakat pembaca kita. Sehingga kita bisa ini dalam melakukan nanti bisa menguntungkan kita dari tim redaksi, sehingga kita tahu yang mana yang memang banyak pembacanya. Dengan kita menghadirkan kuesioner itu, lalu halaman ini ternyata yang harus kita pertahankan. Tidak harus 80 halaman itu, kesemuanya harus kita pertahankan. Ternyata yang paling menjadi favorit halaman ini, dan itu menjadi halaman yang tidak boleh hilang di elipsis, karena itu ditunggu oleh setiap pembaca kita. Sementara yang lain ini hanya sebagai pendamping, boleh ada boleh tidak. Nah ini dia. Jadi dari 80 halaman itu bisa jadi berkurang nantinya dengan adanya kuesioner itu, lalu kita diskusikan bersama dengan tim redaksional, kita bisa tahu seberapa banyak pembaca kita. Dulu di Kuflet ketika kita punya media itu begitu cara kita, sehingga ada halaman-halaman yang memang kita pertahankan. Ini memang harus kita pertahankan. Itu saya kira Adinda Subhan. Baik. Mas Budi, apa yang disampaikan Mas Budi itu, anak saya kebetulan juga menulis di jejak waktu itu, dan Ya, Bang. Ya. dia mendapatkan, terima kasih Mas Budi, dia mendapatkan piagam, dia mendapatkan edisi khusus oleh jejak waktu itu. Saya ingat itu, tiba-tiba saya dapat kiriman dari Bekasi itu untuk Surya Dharma Isman waktu itu. Benar seperti yang Mas Budi katakan. Barangkali pengalaman Mas Budi ini juga bisa diadopsi dengan cara yang lain oleh elipsis. Saya kira begitu Mas Budi. Iya Bang. Jadi gitu Adinda Subhan. Terima kasih. Terima kasih Bang Sulaiman. Ya, mungkin tambahkan dikit ya Mas Subhan. Jadi dulu di Buletin Jejak ada rubrik embrio ya, Bang Sulaiman Junaid, teman-teman. Rubrik embrio itu untuk karya anak sekolah, kita namakan embrio rubriknya. Jadi isinya cerpen dan puisi. Dan puisi ya Mas Surya Dharma dulu memang bagus, dan kita kasih itu penghargaan apresiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi. Bang Firdaus Abi barangkali untuk menambahkan bagaimana misalnya dicontohkan ke harian Rakyat Sumbar nih, karena ketika tantangan media cetak sangat besar hari ini, bagaimana Rakyat Sumbar mengetahui pembacanya itu dapat mengakses media Rakyat Sumbar. Nah, apakah punya kiat-kiat Bang Firdaus? Adinda Subhan, sebelum Bang Firdaus menjawab, ya silakan Bang. Saya ingin memberikan acungan jempol untuk Rakyat Sumbar ini. Sementara seluruh media yang lain itu membunuh ruang sastra dan budaya, justru Rakyat Sumbar menambah halaman untuk ruang budaya dan sastra. Ini luar biasa. Dan itu harus dipertahankan. Ini yang menjadi khas Rakyat Sumbar saya kira. Dan elipsis harus melihat itu juga nantinya gitu. Mana yang harus dipertahankan dan menjadi terbaik buat elipsis. Begitu Adinda Subhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junaid. Ini Kanda Firdaus Abi, Bang Firdaus dapat apresiasi dari Kanda Sulaiman Junaid ya, ketika media lain memilih menutup ruang sastra budaya, tapi Rakyat Sumbar tetap mempertahankan ruang itu sebagai media yang dalam tanda petik berbudaya ya, mempertahankan ruang budaya untuk kita bersama. Bagaimana tanggapannya Bang Firdaus Abi? Silakan.
Pertama terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bang Sulaiman Junaid. Suaranya terlalu kecil Bang Firdaus. Didekatkan lagi barangkali. Pertama terima kasih atas apresiasinya dari Bang Layar Sulaiman Junaid. Bang Firdaus tidak nampak, layarnya di mana? Hah? Layar Bang Firdaus tidak aktif. Sudah aktif. Suaranya terlalu kecil juga. Kecil. Sekarang tes. Halo Bang. Halo. Ya, halus sekali suaranya. Mungkin tidak pakai headset? Ya, ada. Sudah. Mungkin suaranya yang kecil itu, Bang. Tidak, tadi suaranya besar. Suaranya pemalu. Malu itu. Halo. Ya, halo Bang, terus? Ya, sekarang gimana, Suwan? Udah kedengaran? Ya, suaranya mulai nampak, terdengar, tapi wajahnya tidak. Wajahnya tidak? Ya. Sudah, saya perbaiki wajahnya dulu. Oh, hilang. Atau videonya nanti? Masih dandan. Atau video Bang Firdaus mati tidak? Tidak, posisi nampak. Oh, nampak ya? Sudah, Dinda Subhan, sudah. Oke ya, saya lanjut Bang. Ya, oke. Pertama, terima kasih apresiasi yang diberikan oleh Bang Sulaiman Junaid. Yang kedua, memang betul dikatakan kalau untuk media online, dia sudah terbaca langsung sebetulnya. Lalu kalau dari media cetak, ada beberapa hal untuk mengujinya. Satu, memang secara fisik media itu tentu berdasarkan oplahnya. Lalu di sisi lain secara non fisik adalah sejauh mana katakanlah satu atau dua berita dalam waktu tertentu dibicarakan orang. Jadi malah ada secara analogi negatif, tapi ini dalam tanda petik misalnya. Kadang ketika ada berita kita keliru, ada kesalahan dalam proses pemberitaan itu, lalu kemudian ketika ternyata banyak pertanyaan, banyak telepon, banyak yang mempertanyakan, banyak yang mempersoalkan apakah itu langsung pada media tersebut atau mungkin salah satu untuk menguji mengetahui bahwa media kita itu dibaca orang. Itu sebetulnya Suwan. Nah, baik. Lalu bagi kami untuk memperkuat penguatan itu juga sebetulnya untuk menambah jadi seakan-akan kami membuat semacam jaring laba-laba. Selain pembaca umum, kita juga jaring pembaca-pembaca muda, penulis-penulis pemula yang kita bina, kita sediakan halamannya yang dikelola oleh sebetulnya sejak Subhan dulu sudah mengelolanya. Itu ada nama halamannya itu Sastra Remaja ya sebenarnya. Ya. Nah, Sastra Remaja ini untuk penulis-penulis pemula. Nah, ketika kita berkunjung ke sekolah atau ada tulisan-tulisan dari sekolah, kirim cerpen, kirim puisi, maka kita akan pilih ini cerpen pemula, cerpen anak sekolahan, akan berbeda kriteria kurasinya dengan cerpen-cerpen penulis-penulis yang sudah umum. Nah, ini kalau misalnya ternyata kemudian di komunitas sekolah itu dia akan bicara soal karya sastra, kirim saja ke Rakyat Sumbar. Nah, ketika beberapa sekolah atau sejumlah anak sekolah sudah tahu ada koran namanya Rakyat Sumbar, bagi kami ini sudah bagian dari pengenalannya itu. Demikian, Suwan. Baik, terima kasih Bang Firdaus Sobi. Luar biasa, ya. Terima kasih juga untuk Anda, Dr. Sulaiman Junaid, Bang Budi Setiawan. Saya berikan kesempatan untuk Bang Din Alifati di Nusa Tenggara Barat. Dipersilakan Bang Din untuk videonya. Silakan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak atas kesempatan pada malam yang sungguh luar biasa ini. Terlebih dahulu kami sampaikan apresiasi atas lahirnya majalah Elipsis yang mengangkat tajuk antara peluang dan tantangan. Ini menarik sekali. Tema ini adalah di mana peluangnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh redaktor dari Bekasi tadi. Ini adalah era di mana lahirnya banyak para penulis pemula yang suka akan puisi, yang suka akan cerpen, dan yang suka akan sastra pada umumnya. Kemudian juga sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Dr. Sulaiman Junaid dan juga Firdaus Abid tadi, di tengah maraknya media-media, majalah dan koran yang menghilangkan hadir dengan di mana peluang yang besar itu, tetapi juga sekaligus menghadapi tantangan yang berat ini. Nah, ini adalah saya kira menarik sekali untuk menjadi kita cermati dan kami sampaikan pertanyaan. Mengapa justru di tengah peluang yang besar ini, katakanlah para penulis yang melek, tentunya mereka akan membaca, justru majalah-majalah dan media massa yang lain itu justru menghilangkan batik itu, padahal itu yang dicari-cari. Ya, kami pribadi ketika membaca sebuah harian koran lokal, justru yang paling pertama kami cari adalah kolom opini, esai, dan juga cerpen-cerpen yang termuat di harian itu. Tapi mengapa? Padahal berapa sih besarnya honor yang kemudian mereka kira itu sebagai masalah yang justru membebani atau memberatkan pada produksinya. Kemudian tadi apresiasi untuk majalah Rakyat Sumba tadi, justru di tengah arus itu mereka justru melawan arus, berani mempertahankan, bahkan menambah halaman untuk sastra. Nah, ini barangkali apa rahasia di balik ini, mereka justru berani menambah halaman itu. Ini perlu menjadi pertanyaan dan juga perlu dipelajari oleh Elipsis. Kemudian saran juga untuk Elipsis barangkali mungkin luput di harian di edisi perdana ini adalah bagaimana kita untuk edisi berikutnya, misalnya membedah karya sastra, puisi ataupun cerpen yang terbit di edisi sebelumnya, kemudian dibedah di edisi berikutnya. Mengapa bisa cerpen atau puisi itu diterbitkan itu? Barangkali itu menarik minat pembacanya untuk lebih menanti kelahiran Elipsis berikut-berikutnya. Barangkali demikian, Udah Subhan. Baik, terima kasih Din Fati di Nusa Tenggara Barat berbagi pendapat dan pertanyaan. Intinya saya mencatat bahwa ketika melek baca masyarakat di Indonesia semakin baik, semakin tinggi, walaupun UNESCO punya data tersendiri terkait dengan minat baca kita, tetapi sebagian besar ruang-ruang sastra dan budaya hilang atau dihilangkan di koran-koran kita. Bahkan ada media yang tutup, tentu saja tidak lepas dari pengaruh media digital yang semakin marak hari ini. Nanti kedua narasumber akan berbagi pendapat juga. Dan masukan Bang Din, perlu ruang apresiasi, bedah karya, ruang kritik untuk karya-karya yang diterbitkan di Elipsis kita tampung. Terima kasih Bang Din. Sebelum ke narasumber, saya mau membaca beberapa pertanyaan lain di kolom komentar. Pertama ada Pak Nun di Bukit Tinggi, apakah Elipsis memberikan ruang untuk cerita? Ya, benar sekali. Elipsis edisi perdana ini kita memberikan ruang. Kalau ada 2 cerita anak terbit, ya, cerita anak terbit, nanti silakan dilihat langsung di Elipsis. Dan tentu saja pada edisi berikutnya kita tetap memberikan ruang untuk cerita anak, dongeng, ataupun cerita terkait lainnya untuk membaca. Dan dari ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, ada Bang Dedi Wahyudi. Izin bertanya, apakah alasan utama melahirkan majalah digital Elipsis ini? Nah, kalau ditanyakan alasannya, pertama, kebetulan saya mendampingi tepatnya menulis daring teman-teman
Kelas menulis daring ini kita buka sejak Maret 2020 ketika pandemi masuk ke Indonesia dan seluruh daerah lockdown termasuk Sumatera Barat. Banyak sekali teman-teman yang mengusulkan kepada saya agar saya membuka kelas menulis daring. Tapi dulu saya diamkan permintaan itu, namun kemudian saya berpikir kenapa tidak untuk membuka kelas itu. Ketika saya umumkan di media sosial, peminatnya sangat banyak sekali yang tertarik untuk bergabung. Ketika itu saya mencatat ada lebih 600 calon peserta yang ingin belajar di kelas penulis daring. Dengan syarat tentu saja penulis pemula dan penulis-penulis yang ingin terus menambah ilmu pengalaman mereka di bidang tulis-menulis. Lalu setelah 1 tahun lebih, hari ini pada Maret, ya, hari ini Mei, lebih setahun 3 bulan 2 bulan kelas menulis daring ada. Kawan-kawan tim kreatif mengusulkan agar kelas menulis daring juga memberi wadah kepada peserta agar mereka bisa menampilkan karya-karya mereka di sebuah media yang kita kelola, di samping dorongan-dorongan kita setiap saat untuk mereka mengirim karya ke media-media konvensional. Maka dari keinginan tim kreatif dan harapan peserta kelas tulis daring, lalu diwujudkanlah majalah Ellipsis. Nah, kenapa Ellipsis? Tentu saja kalau kita merujuk kepada istilah ini di KBBI, ya, tanda Ellipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Dan tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai. Nah, pikiran yang belum selesai. Artinya, ya dengan adanya media ini, kita berharapkan nanti keberlanjutannya terus ada, dan kita menampung banyak pikiran-pikiran lewat berbagai macam bentuk kepenulisan, genre karya tulis, dan lahirlah Ellipsis yang kita luncurkan pada hari ini. Nah, itu latar belakang hadirnya majalah Ellipsis ini, kawan-kawan, dan tentu kita undang kawan-kawan di luar kelas penulis daring untuk ikut sama-sama membesarkan majalah Ellipsis. Baik, saya kira demikian. Apa masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Yang ingin mengaktifkan videonya, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya minta pendapat dari Kanda Sulaiman Junet maupun Bang Firdaus Abi merespon komentar dari Bang Din Alifati tadi, ketika masyarakat dalam amatan beliau minat melek bacanya tinggi, tapi sebagian besar orang kok malah menghilangkan ruang-ruang sastra dan budaya tadi. Nah, silakan Bang Sulaiman Junet barangkali. Baik, terima kasih Adinda Subhan. Salam Adinda Din Al-Fatih. Benar, yang pertama yang seperti yang dikatakan Bang Firdaus Abi tadi ya, ada kerugian, ada pendanaan yang membengkak barangkali, membayar redakturnya. Biasanya kan redaktur-redaktur budaya itu sering cenderung itu redaktur tamu. Ya, jadi dengan adanya redaktur tamu tentu menjadi honor khusus, menjadi satu pesanan khusus untuk mengelola 1 halaman atau 2 halaman. Nah, tentu honor khusus untuk redakturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, honor untuk penyairnya, untuk cerpenisnya, untuk eseisnya. Mungkin ada kolom juga di sana, atau resensi buku dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi alasan sesungguhnya yang diungkapkan oleh rekan-rekan JM, rekan-rekan pimpinan redaksi atau pimpinan umum, pimpinan perusahaan, sehingga halaman kita ini menjadi halaman yang merugi katanya. Nah, kan begitu. Padahal ketika bicara halaman sastra dan budaya, tentu hari ini sangat banyak ya penyair-penyair pemula, penulis-penulis pemula itu di Sumatera Barat, di Padang Panjang, atau dimanapun di Nusantara ini semakin banyak lahir penulis-penulis pemula yang menurut pantauan saya juga
banyak penyair-penyair pemula, penulis-penulis pemula yang berkualitas, dan itu butuh media. Kalau hanya menerbitkan buku sendiri, ini belum teruji. Belum teruji ya karya-karyanya. Kenapa? Tidak ada yang mengkurasi, tidak ada yang melihat karya ini kualitasnya seperti apa, karya ini kelebihannya apa. Sehingga tadi ada usul untuk membuat ruang kritik. Saya kira saya sepakat itu. Sehingga bisa melihat di mana lemah dan kekuatan karya si penulis itu tadi, baik cerpennya maupun puisinya. Nah, itu yang pertama, seperti yang diungkapkan Bang Firdaus Abi tadi. Yang kedua memang selera barangkali. Hari ini ketika, ya kebetulan saja kenapa Rakyat Sumbar bisa membuat 2 halaman, karena selera JM-nya memang kuat ke sastra dan budaya dan seni gitu. Sementara JM-JM di tempat lain itu, nah beranggapan bahwasanya ini merugi, maka kita tutup saja. Bahkan halaman-halaman budaya itu cenderung kita lihat kalaupun ada itu setengah halaman dimakan oleh iklan, karena iklan ketika iklan banyak dan halaman budaya menjadi sasaran. Baik ketika saya pernah menjadi redaktur budaya, saya juga pernah ribut dengan salah satu JM saya waktu itu, dengan pimpinan perusahaan saya, dengan pimpinan redaksi dan redaktur pelaksana. Kenapa? Karena dianggap ya ini iklan banyak hari ini banyak pemasukan, maka sasarannya yang menjadi korban adalah halaman budaya. Nah ini dia pemahaman dari pimpinan juga. Jadi tidak hanya masalah untung dan rugi juga semata, tapi memang pemahaman itu yang harus kalau JM-nya seperti Bang Firdan menambahkan halaman, ini penting, saya yakin ini akan banyak penulis-penulis. Kemarin ketika ada halaman Tingkok yang dimuat beberapa tulisan, mulai diisi padang panjang, rekan-rekan saya yang baik yang mengajar di Pasca Sarjana maupun di prodi saya di teater, itu sudah bersiap-siap menulis. Nah, ini saya harus menulis ini, sudah ada ruang gitu. Nah, itu dia. Nah, tentu media kalau yang menulis doktor, profesor, tentu akan menjadi terangkat media itu. Begitu juga elipsis. Saya sudah juga kasih tahu ke kawan-kawan di isi padang panjang bahwasanya ini ada media digital yang namanya elipsis, dan ini ada ruang ini, ada ruang ini. Saya juga menawarkan ke Adinda Subhan, bagaimana kalau ada halaman, ada rubrik untuk saya teater dan kuah plia. Nah ini menjadi khusus kan, misalnya begitu gitu. Nah itu dia. Saya kira Adinda Din Al-Fatih, ini tidak hanya masalah dana semata sebenarnya, tapi masalah ada pemahaman, ada suka dan tidak suka dari pimpinan media itu sendiri. Saya melihat itu ketika saya menjadi redaktur budaya, saya pernah dicerca itu gitu. Kenapa? Karena ruang budaya ini mengeluarkan uang, bukan menghasilkan uang gitu loh. Salah satunya. Nah, sehingga ketika ada iklan banyak dan ini penting, maka halaman budaya menjadi sasaran. Tapi ketika ada JM kita yang memang punya tanggung jawab moral terhadap ini, bahwasanya ruang budaya itu memberikan pembelajaran, menjadi media didaktis, media pembelajaran dan sebagainya kepada masyarakat pembaca, maka ruang itu tidak boleh diganggu. Saya pernah punya JM saya juga yang seperti itu, sehingga ruang saya itu tidak pernah diganggu. Walaupun sebanyak apapun iklan yang muncul, dia tidak pernah mau menempel iklan di ruang budaya. Itu saya kira. Tergantung pimpinan sih sebenarnya. Dan saya angkat jempol untuk Rakyat Sumbar karena itu gitu. Mudah-mudahan di elipsis nanti ketika iklannya banyak, ada halaman-halaman khusus yang jangan dibuang, gitu. Jangan ditempel di sana gitu. Tambahlah halaman khusus untuk iklan, itu lebih baik saya kira. Terima kasih, itu saja mungkin. Baik. Dinda Subhan.
Baik, terima kasih Kanda Sulaiman Junet. Walaupun tadi Bang Firdaus Habi sudah menjelaskan bahwa ada timbal balik, saya kira Bang Firdaus bisa menambahkan di poin pertanyaan Bang Din Ali ini ya, saya kira menarik begitu. Kenapa rakyat Sumbar berani-beraninya, kalau saya ajukan pertanyaan demikian, kenapa berani-beraninya membuka ruang sastra bahkan 2 halaman di saat media-media lain memilih menutupnya. Nah, ini kita harus tahu langsung dari pimpinannya. Silakan Bang Firdaus. Oke, terima kasih Subhan, Adin dan semuanya. Pertama, secara umum sudah saya sampaikan tadi di awal. Lalu kemudian penjelasan sebetulnya sudah dirangkum luar biasa hebat. Jawaban dari Bang Sulaiman Junet yang barusan. Lalu kemudian mungkin saya ingin menambahkan beberapa poin saja. Pertama soal halaman budaya. Mungkin memang dalam catatan pertama saya adalah kalau saya hubungkan dengan halaman yang baru kami buka, baru edisi kedua Sabtu kemarin, halaman Tingko itu halaman budaya. Nah, ini sekaligus memberikan semacam pemahaman pada kita semua bahwa selama ini ketika orang menyebut halaman budaya itu tidak lepas dari cerpen dan puisi saja, lebih banyak seperti itu. Nah, tapi bagi kami di Harian Umum Rakyat Sumbar memahami bahwa halaman budaya itu adalah halaman yang terkait dengan produk-produk kebudayaan itu sendiri. Nah, sehingga dia bisa arenanya lebih luas. Ada tari, musik, teater dan segala macam. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya ini sebelum kita menjadikan 2 halaman ini, sejak ketika masih dipegang Subhan, kita pakai secara selang-seling 2 kali sebulan halaman untuk sastra remaja, kemudian 2 kali sebulan untuk halaman sastra yang umum. Nah, lalu kemudian kita coba cari-cari. Nah, kita menemukan 1 halaman sastra remaja dan 1 lagi halaman budaya ini. Maksud itu. Nah, khusus halaman sastra remaja itu memang ini sebagai arena untuk penulis-penulis pemula. Arenanya untuk penulis pemula. Karena pikiran sederhana kami adalah minimal ini untuk lokal Sumatera Barat, bahwa selalu saja ada pameo yang cenderung belakangan menyudutkan para penulis. Selalu dikatakan dulu Sumatera Barat itu punya penulis-penulis hebat, Buya Hamka dan lain-lain. Lalu sekarang mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan sekarang mana itu, maka arenanya harus ada dulu begitu. Menurut kami seperti itu. Nah, arena inilah yang akan kemudian diisi oleh para penulis pemula yang notabene adalah pelajar SMP, SMA dan mahasiswa. Nah, kemudian ini menjadi, ya katakanlah kalau istilah saya mengatakan dengan kawan-kawan, inilah labor mereka untuk berpraktek. Karena kalau tidak ada praktek seperti yang disampaikan dan kita pahami bersama, mungkin penulis-penulis hari ini kalau tidak ada dulu wadahnya, mungkin mereka tidak akan sampai ke sini. Saya baru menulis beberapa cerpen dan novel saja, memulai menulis ya ketika SMA. Ada wadahnya ketika itu, namanya KMS Singgalang. Wadah itulah yang kemudian memfasilitasi kita, lalu kemudian di edisi-edisi minggu di koran-koran di Sumatera Barat masa itu, ada Haluan, ada Singgalang, ada Canang, ada Semangat, yang memberikan memfasilitasi penulis di situ. Lalu kalau hari ini tidak ada tempat untuk penulis memulai, atau apalagi keberpihakan pada penulis pemula, kapan lagi mereka bisa menembus media massa? Karena bagaimanapun penulis pemula, menurut saya ini awal
dan yang sangat menentukan. Kalau penulis pemula tidak ada wadahnya, ya mereka akan nulis sekarang di mana? Tentu di media sosial. Media sosial mereka tulis sendiri, ketik sendiri, lalu tayangkan sendiri. Tidak ada kurasi karya, tidak ada yang membaca, tidak ada yang melakukan seleksi terhadap karya itu, sehingga mereka tidak teruji seperti yang disampaikan Bang Sulaiman tadi. Makanya mungkin itu tambahan Subhan. Baik, terima kasih Bang Firdaus Abi. Ya, luar biasa ya perjuangan rakyat Sumbar memberikan ruang sastra 2 halaman, sastra remaja dan sastra serius ya, terutama untuk sastra remaja bagaimana ada regenerasi penulis-penulis baru yang tentu saja kita harapkan karya-karya mereka di kemudian hari luar biasa ya. Baik, terima kasih Bang Sulaiman Junaid dan Bang Firdaus Abi. Saya kembali ke kolom komentar. Ada pertanyaan dari Bang Muhammad Henry dari Purwokerto. Hambatan dalam membuat majalah apa saja? Dan untuk teknis, ketika membuat majalah Elipsis, dibentuk divisi-divisi apa? Nah, untuk Elipsis, teman-teman, sebelum kita terbitkan majalah ini, tentu saja kita membentuk tim redaksinya. Kita ada sekitar 15 tim redaksi Elipsis yang mereka merupakan bagian dari tim kreatif. Jadi ada kelas menulis daring dengan 250 peserta. Di antara 250 peserta itu kita pilih 15 tim kreatif yang mereka kemampuan menulisnya baik, loyalitas, disiplin, semangat, mereka kita pilih, lalu mereka lah ini yang kita tunjuk juga untuk menjadi tim redaksi. Nah, apa saja hambatan membuat media seperti ini? Tentu saja karena ini media digital, pertama dari sisi permodalan kita bisa tekan di situ. Hanya saja ke depan kita tentu membutuhkan biaya untuk layouter, untuk editor dan lain sebagainya yang mudah-mudahan bisa dikembangkan lewat kerjasama iklan pariwara dan lain sebagainya ke depan kalau Elipsis punya nasib baik. Demikian ya. Kemudian dari Kak Fatati ini di mana di Mojokerto ya, di mana ya? Kriteria agar tulisan bisa dimuat di Elipsis. Nah, untuk kriteria ini saya berikan kesempatan kepada pemimpin redaksi Elipsis, Bang Rilen. Apakah masih monitor? Silakan, Bang Rilen. Baik, terima kasih Bang. Ya, silakan. Elipsis ini sama juga seperti media pada umumnya. Di media Elipsis ini menerima beberapa rubrik, puisi, cerpen, dan jenisnya. Dan untuk kriteria puisi itu 3 sampai 5 puisi, bebas sama bebas. Begitu juga dengan cerpen, esai, artikel dan sejenisnya itu 3 sampai 5 halaman. Mungkin seperti itu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibagikan infonya ke grup dan sejenisnya. Terima kasih. Kembalikan. Terima kasih Bang Rilen, pemimpin redaksi Elipsis. Kawan-kawan, jadi demikian ya. Untuk puisi tentu saja lebih dari 1 kita berikan standar antara 3 sampai 5 puisi, nanti akan dipilih 1 atau 2 puisi terpilih untuk dipublikasikan atau kita tolak karena terkait mutu. Tentu saja kawan-kawan jangan bersedih, kirim lagi. Maka judul untuk edisi perdana ini kita berikan judul yang istimewa di halaman sampulnya ya, tulis, kirim, lalu lupakan. Nah, jadi tulis saja, kirim saja, dan lupakan. Tentu saja nanti itu belum titik, ada komanya, ya, tunggu kejutan. Nah, tunggu kejutan itu bisa diterbitkan, bisa ditolak. Nah, mudah-mudahan Elipsis ini bisa menjadi batu lompatan berkarya bagi kawan-kawan di antara banyak media lainnya. Dan mohon doa agar Elipsis bisa menjadi media yang profesional, bisa menghargai hak-hak intelektual para penulisnya. Baik, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi, teman-teman. Saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lainnya, karena di ruang malam hari ini ada lebih dari 65 peserta yang hadir, di antara 90-an peserta yang mendaftar. Silakan. Ya, Kak Nurlelawati, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Selamat malam bagi sahabat yang beragama lain. Jadi simpel, Pak Subhan, saya hanya ingin bertanya, walaupun sedikit ngantuk, tapi telinga tetap mendengar. Siap. Jadi saya ingin tanya untuk ruang sastra dan budaya tadi, apakah hanya tertuju ke budaya Sumatera Barat atau boleh juga budaya dari provinsi lain? Terima kasih, Pak Subhan. Baik, terima kasih Kak Nurlelawati di Palembang ya, kalau nggak salah. Tentu saja Lepsis ini bukan koran lokal ya, bukan media lokal di suatu daerah tertentu, tapi kita niatkan untuk menjadi media nasional, walaupun masih lokusnya pada 80% kita muat karya sastra. Jadi kawan-kawan dari daerah manapun tanpa perlu sungkan segan bahwa Ellipsis ini medianya Sumatera Barat. Tidak, kita karena basisnya adalah digital, media digital, tentu cakupan pembacanya bisa sangat luas dan karya-karya yang masuk diterbitkan juga sangat luas. Jadi Kak Nurlelawati di Palembang mau membuat cerpen dengan konten kearifan lokal Palembang, silakan dikirim, ataupun kawan-kawan di Bali, di Jogja, di Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya, punya karya yang tentu saja sesuai dengan standar karya yang layak diterbitkan, bagus, kirim. Kita berikan ruang kesempatan untuk terbit di Ellipsis. Nanti setelah terbit, ini mulai malam ini kita akan membum media sosial, baik Instagram, Facebook, WhatsApp group, dan seluruh jaringan penulis-penulis di Indonesia. Kita kirimi gratis majalah Ellipsis ini, tentu saja dengan harapan pertama didoakan, yang kedua mendapat apresiasi, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam rangka menyemarakkan literasi nasional kita dengan hadirnya media baru. Terima kasih Kak Nurlelawati. Kita beralih ke pertanyaan lainnya. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit, dipersilakan. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari Bukit Tinggi, Kak Geni. Apakah nanti ada ruang untuk esai juga di Ellipsis? Sebab kami guru membutuhkan ruang untuk menulis feature atau artikel populer. Terima kasih. Ya, Kak Geni di Bukit Tinggi, untuk Ellipsis edisi perdana ini kita ada 2-3 esai dalamnya. Dan tentu saja esai menjadi karya tulis yang penting, perlu ada di sebuah media. Maka kalau Kak Geni di Bukit Tinggi ingin mengirimkan esai, dipersilakan, nanti akan dikurasi oleh tim editor Ellipsis. Silakan teman-teman lainnya. Lagi Kak, Pak Subhan. Silakan. Lagi, iya, menyambung lagi supaya nggak penasaran. Jadi sesuai dengan dulu, maaf saya dari Waikanan Lampung yang pernah mengikuti Pak Subhan ketika di Bandar Lampung, yang hanya mengenai resensi. Jadi begini Pak Subhan, seandainya gitu saya sekedar meminta, saya ingin belajar meresensi buku, terutama kalau bisa yang dari peserta yang telah menulis buku, peserta KMD. Tapi kalau misalnya saya terkendalanya adalah dari dana gitu ya. Kalau setiap buku yang ada di peserta KMD saya beli, mungkin berat di situ untuk saat ini. Jadi seandainya ada di antara kawan-kawan KMD yang mungkin berkarya membuat buku, saya ingin belajar meresensi, mungkin bisa diterbitkan di Ellipsis. Jadi begitu Pak Subhan, gimana menurut Pak Subhan? Makasih. Baik, terima kasih Kak Nurlelawati di Lampung ya. Tentu saja nanti Ellipsis untuk edisi ini sepertinya belum menyediakan ruang resensi buku, karena memang Ellipsis edisi perdana belum masuk karya berupa resensi. Tapi untuk edisi kedua lainnya nanti tentu saja kita persiapkan pun dari karya Kak Nurlelawati ya. Oke, terima kasih Pak Subhan. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan berikutnya dari Bang Henry di Pasaman. Nah,
Nah, sebagian pertanyaannya sudah dijawab oleh kedua narasumber sebenarnya tadi, tapi ada satu poin yang menarik, saya kira bagaimana sebuah media bisa bertahan ketika di sebelahnya kompetitor yang lebih senior. Nah, di kompetitor yang lebih senior, apakah fokus kepada kompetitornya atau bisa fokus kepada atau bahkan menjadi kompetitor. Saya kira ini perlu pandangan dari Kanda Sulaiman Junaid maupun Bang Firdaus. Tapi bagaimana kiat menghadapi kompetitor? Apakah kompetitornya sebagai musuh, lawan, atau sebagai teman seiring? Silakan Bang Sulaiman Junaid. Terima kasih Nina Subhan. Bang Hendri, saya kira kompetitor itu ya kita jadikan teman seiring aja. Hingga masukannya, kritikannya, dan sebagainya itu tentu harus kita perbaiki, harus kita terima dengan baik. Lalu kita bahas bersama. Saya kira begitu. Tidak perlu dia menjadi lawan, tidak perlu dia menjadi musuh bebuyutan. Saya kira begitu. Itu Adinda Subhan saya kira. Baik, terima kasih Kanda. Jadi kompetitor itu bukan lawan, bukan musuh ya. Jadi ya salah satu sahabat yang sebenarnya membangkitkan kita untuk bisa lebih baik. Nah, ketika ada orang bagus karyanya, ya kenapa tidak kita belajar dari karya itu agar bisa lebih baik. Bang Firdaus barangkali yang sudah berpengalaman di media massa, bagaimana Raya Sumbar menghadapi kompetitor-kompetitornya? Dipersilakan. Ya. Jadi justru menurut saya sama dengan Bang Sulaiman, kompetitor itu kita jadikan mitra kita. Satu. Yang kedua, kompetitor itu bisa kita jadikan sumber inspirasi baru bagi kita. Katakanlah mereka membuat A, maka kita harus bisa buat A+. Nah, dalam keseharian kita misalnya dengan kawan-kawan media lain, karena kalau dihitung dengan media harian yang ada di Sumbar itu, kita masih usia kita 11 tahun. Rata-rata mereka sudah di atas 17 tahun semua. Nah, kehadiran kawan-kawan itu justru kita jadikan sebagai semangat kita untuk bisa lebih baik. Itu saja. Kemudian dalam keseharian juga bisa kita jadikan berteman, bersahabat. Nah, kan masing-masing media itu sebetulnya kalau kita perhatikan mereka punya segmentasi khusus sebetulnya. Misalnya beberapa koran harian yang ada di Padang itu ada di antaranya yang bersegmentasi segmen pasarnya itu fokus pada hukum kriminal. Ada yang memposisikan sebagai koran nasional dari daerah. Lalu kita pakai lebih pada koran lokal konten Sumbar. Nah, ketika segmen kita itu berbeda, maka persinggungannya tidak terlalu tajam sebetulnya menurut saya. Nah, lalu mungkin untuk tambahan ke Ibu Nurleliwati tadi ya, Subhan yang sebelumnya tadi, yang soal resensi buku itu, ada beberapa langkah Bu, tapi saya juga tidak tahu kondisi sekarang. Dulu waktu awal-awal saya menulis, saya juga rajin melakukan resensi buku dan resensi kaset malah Ibu. Nah, resensi buku dan resensi kaset itu setelah kita tulis, lalu kita yang saya lakukan dulu adalah hasil resensi itu saya kirim ke penerbitnya lagi. Saya kirim ke penerbitnya, saya dapat buku gratis lagi loh Bu. Nah, jadi mungkin ketika itu hanya bermodal dengan satu buku yang saya beli di toko buku, lalu kemudian saya resensi buku itu, saya kirimkan kepada penerbit kemudian memberikan buku baru. Nah, begitu terus. Begitu Bu. Dan kalau memang Ibu berkenan nanti boleh nanti kalau Ibu berkenan saya kirim nanti buku hasil karya anak-anak bengkel literasi Rakyat Sumbar nanti ke Ibu satu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya Bu, chat WA aja ya minta sama penitia Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih.
Lelawati. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Firdaus Sabi ya Kak Nurlawati mendapat kesempatan khusus itu dari pimpinan Surat Kabar Harian Umum Rakyat Sumbar. Nah, nanti silakan diskusi saja ya, hubungi Japri, Bang Firdaus Sabi tentu sangat welcome untuk penulis-penulis dimanapun berada. Baik, ini saya bacakan satu pertanyaan berikutnya, barangkali terakhir. Ini khusus dari salah satu tim editor Ellipsis, yang tentu saja sebagian besar tim editor adalah editor-editor baru yang mulai kita editor andal nih. Dia Sarmita di Solo Selatan. Nah, barangkali baik untuk Bang maupun Bang di apa kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang editor. Mohon pandangannya Bang Sulaiman dan Bang Firdaus. Mungkin Bang Sulaiman dulu, dipersilakan. Apa tadi? Kurang jelas tadi, Dinda Swan. Apa kesalahan besar yang tidak boleh dilakukan editor? Nah, silakan. Oke. Oke. Kalau editornya itu editor puisi, maka yang tidak boleh dilakukan mengotak-atik puisi para penyair. Ya. Saya pernah menjadi ribut itu dengan beberapa editor, beberapa redaktur dulu, karena ada puisi rekan-rekan yang 6 bait jadi 1 bait. Nah, ini tidak boleh itu. Seorang redaktur melakukan itu. Untuk puisi, untuk cerpen, itu nggak boleh. Kalau untuk esai itu boleh, harus boleh dilakukan editing, artikel dan sebagainya, itu boleh. Pengalaman saya menjadi redaktur, menjadi editor, yang pertama yang harus kita baca itu adalah bahasa-bahasanya, teknis bahasa, diksi dan sebagainya. Ini yang harus kita pahami. Maka seorang editor itu harus kaya terhadap kosakata. Kosakata itu yang paling penting, sehingga kita paham apa yang ditulis oleh penulis itu. Jangan ketika penulis itu memakai bahasa-bahasa istilah yang luar biasa, padahal yang ditulisnya salah gitu. Istilah-istilah yang dipaparkan di tulisannya itu maknanya berbeda dengan apa yang seharusnya disampaikan. Nah ini, makanya editor itu harus paham tentang itu. Editor itu harus tahu, sehingga dia tahu betul bagaimana ini harus dibuang kalimat ini. Ini kata ini harus dibuang di dalam tulisan-tulisan ini. Sehingga tidak salah ketika kita menaikkan itu. Lalu, UIB harus kita kuasai. UIB harus kita kuasai sehingga kita tahu betul bagaimana teknis penulisan huruf dan kata. Nah ini sehingga tidak salah. Mana penulisan yang benar seperti apa? Nah, ini editor harus paham itu. Tidak boleh salah gitu. Tidak boleh salah. Apalagi sempat tipu, ini lebih bahaya lagi. Seorang editor harus paham itu. Lalu ada penulis yang sekali kirim kita muat. Nah, ini seorang editor, seorang redaktur tidak boleh. Saya dulu pernah sangat marah kepada seorang redaktur karena tulisan saya setahun tidak dimuat. Ya, pertama saya menulis dulu setahun itu tidak pernah dimuat karya saya. Ya, ternyata memang harus begitu. Ketika saya jadi redaktur, saya baru paham. Jadi redaktur itu sangat berat. Kenapa? Kalau seandainya sebuah karya orang lain itu adalah plagiat dan seorang redaktur memuatnya, maka redaktur itu ikut masalah. Ikut bermasalah redakturnya. Nah, itu. Artinya redakturnya tidak membaca, tidak tahu karya-karya orang lain. Artinya apa? Seorang redaktur atau editor itu harus baca karya-karya orang lain. Kalau dia redaktur budaya, redaktur sastra, di dalamnya ada puisi, ada cerpen, maka dia harus tahu, harus banyak membaca cerpen-cerpen penulis-penulis lain, harus banyak membaca puisi-puisi penulis lain.
Jangan salah muat. Jangan Puji Topik Ismail diganti nama masuk di media kita, misalnya begitu. Itu makanya sangat berat. Editor itu, redaktur, editor itu sangat berat. Tanggung jawab moralnya. Saya kira begitu Adinda Subhan sementara. Baik, terima kasih Anda Sulaiman Junet, luar biasa. Ini catatan penting untuk tim redaksi Elipsis dalam kerja-kerja redakturannya nanti ke depan ya, teman-teman. Mohon diperhatikan ini. Mungkin ada tambahan, Bang Firdaus Abi, dipersilakan. Saya dari cerita Bang Sulaiman Junet tadi, saya teringat sebuah kisah kejadian di sebuah koran harian di Padang. Jadi ada suatu ketika pemegang halaman sastra budaya sastranya itu berhalangan masuk, sakit dalam waktu yang lama ketika itu, lalu oleh Pemret diserahkan saja kepada pengelola halaman edisi minggu ketika itu. Nah, persoalan itu muncul dunia itu, tapi diberikan istilah tanggung jawab untuk mengelola halaman itu persoalan luar biasa. Nah, jangankan bicara soal karya, nama penulisnya saja dia tidak tahu bahwa ini kelasnya ini loh gitu. Nah, ditempatkan naskah itu di halaman remaja, tentu si penulis marahnya luar biasa gitu. Lalu terus kesalahan terbesar lain, kalau yang kita sebut kesalahan besar dilakukan oleh editor itu, ketika dia mengubah atau memperbaiki, tujuannya kan tugas editor itu untuk memperbaiki naskah, lalu justru berubah makna. Ini persoalan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan menurut saya. Dia kurasi naskah itu, lalu ternyata dia berubah makna, kan kacau jadi. Lalu kalau dari beberapa pengalaman yang saya lakukan untuk meminimalisir risiko kesalahan itu, ketika saya diserahi tanggung jawab halaman opini, halaman naskah cerpen itu, ada beberapa hal yang saya lakukan, termasuk di sumber itu ada opini untuk guru juga ada. Maka ketika naskah itu sudah saya baca, lalu kalau naskah itu layak untuk dimuat tapi perlu perbaikan di sana sini, maka saya akan diskusikan dulu dengan penulisnya. Itu yang biasa saya lakukan. Atau kalau misalnya tidak sempat lakukan diskusi, saya lakukan koreksi terhadap naskah itu akan saya kembalikan dulu. Pak, Ibu, ini naskahnya setelah saya coba perbaiki, coba baca lagi. Hilang nggak makna yang tujuan naskah yang Ibu tulis? Kalau ternyata melenceng, ya, maka akan lebih baik tidak ada guna saya di situ. Gitu. Seperti itu tanggung jawab, dan sebuah kesalahan dari hasil editor itu kesalahan besar seperti yang disebutkan di awal. Karena bagaimanapun tugas seorang editor itu kan di sebuah media itu orang yang dianggap sudah memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain, maka dia diberikan tanggung jawab untuk itu. Kalau dia tidak punya lebih kekuasaan PUEB dan segala macamnya, bagaimana tulisan D-nya harus dipisah, ternyata digabung juga, kan jadi persoalan ini. Nah, ini persoalan-persoalan soal ketatabahasan yang perlu dipahami dan makna dari tulisan itu sendiri. Dan baik, terima kasih Bang Firdaus Abi, Bang Sulaiman Junet. Ini catatan penting untuk para editor ya, khususnya di Elipsis. Ada 14 editor yang menangani ini. Tentu saja pada edisi perdana ini, walaupun secara umum kita bekerja keras, tentu secara input dari kelemahan dan kekurangan. Saja itu di bagian dari evaluasi kita untuk edisi-edisi
berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Sulaiman dan Bang Firdaus. Karena waktu kita sudah berada di ujung, teman-teman, barangkali kita minta closing statement dari kedua narasumber. Ya, barangkali harapan pesan untuk Elipsis di masa yang akan datang, baik kreatif, editor, tulis. Kita mintakan closing statement-nya pertama kepada Kanda Sulaiman Junaid. Dipersilakan. Baik, terima kasih Dinda Subhan. Saya sangat pendek saja. Yang pertama itu elipsis itu kan sesuatu atau karya yang tidak pernah selesai. Ya, karena karya tidak pernah selesai, maka saya petik puisi karya Anwar. Kita telah lakukan apa yang kita bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Maka elipsis harus terus dan terus bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja belum selesai, ya, dan kita belum apa-apa. Terima kasih, Kanda Sulaiman Junaid. Silakan Bang Firdaus Abi untuk closing statement. Ya, harapan saya semoga kawan-kawan di Elipsis selalu dalam kondisi sehat yang prima. Amin. Dan selalu diberikan kekuatan sehingga bisa menyuguhkan edisi-edisi yang lebih baik di kemudian hari. Dan kita semua terus bisa berkarya untuk hari ini dan waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Firdaus Abi untuk harapan dan doanya. Saya atas nama tim kreatif kelas menulis daring, khususnya tim redaksi majalah digital Elipsis, secara khusus memberikan mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Dr. Sulaiman Junaid dan Kanda Firdaus Abi yang sudah berkenan hadir memantik diskusi di sesi peluncuran majalah Elipsis pada malam hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir, baik yang telah mendaftar namun terkendala dengan sinyal, terpental beberapa kali laporan kepada saya, dan tentu juga yang sinyalnya bagus hadir sampai di penghujung acara. Banyak terima kasih kepada semua pihak. Kita berdoa bersama untuk kesuksesan bersama juga. Dan untuk teman-teman baik di kelas menulis daring maupun di luar kelas menulis daring, kami tunggu karya-karya terbaik Anda untuk Elipsis edisi mendatang. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita tutup. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Sulaiman Junaid dan Bang Firdaus. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih juga teman-teman tim kreatif dan pintu kelas kita tutup ya. Terima kasih.